saya akan menjelaskan seputar proyek akhir saya, yaitu aplikasi penjualan dan pengolahan persediaan produk jadi berbasis web. Yang pertama yang kita lakukan adalah login. Untuk loginnya sendiri ada dua hak akses, yaitu manager dan owner. Untuk hak akses manager yaitu khusus untuk yang melakukan transaksi. Kalau untuk hak akses owner sendiri dapat melakukan transaksi, tetapi perbedaannya hak akses untuk melakukan tambah data master itu hanya dimiliki oleh si owner, tidak dimiliki oleh manager. Di sini ada 4 menu utama, yaitu dashboard, master data, transaksi, dan laporan. Untuk dashboard sendiri yaitu informasi tentang perusahaan. Ini isinya. Untuk master data ada 4 master data, COA, produk, jenis pengeluaran, dan pelanggan. Untuk transaksi sendiri ada 4 transaksi: penerimaan barang jadi dari bagian produksi simpan ke gudang, penjualan, pelunasan pengeluaran. Dan untuk laporan sendiri ada 4 laporan akuntansinya, yaitu jurnal, buku besar, kartu stok, laporan laba rugi. Yang pertama kita melakukan, karena master data itu ini hak akses untuk owner. Jadi di sini karena kita masuk sebagai manajer, kita hanya bisa melihat info saja, informasi tentang data akun, tidak bisa melakukan tambah. Jadi kita langsung masuk ke bagian transaksi saja. Di sini ada dua produk yang udah siap diproduksi tapi belum dimasukkan ke gudang. Untuk melakukan pemasukan sendiri, kita tinggal klik simpan ke gudang. Oke. Data berhasil disimpan. Untuk melihat apakah data berhasil disimpan atau sudah bertambah di gudang, kita bisa melihat dari sini master data produk, stoknya sudah bertambah. Kita kemudian masuk ke bagian transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan di sini hari ini sudah melakukan berapa? Ini ada 6 transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan sendiri saya menangani 2, yaitu penjualan tunai dan kredit. Jadi aplikasi ini dapat mengelola untuk penjualan tunai dan kredit. Kita submit dulu pelanggannya atau customer yang membeli, kemudian kita masuk ke form produk, pilih produk mana yang mau dijual, klik. Oke, kita submit. Kita pilih jenis pembayaran, apakah kita melakukan DP atau penjualan secara kredit sesuai dengan si pembeli atau customer, dia melakukan pembeli secara tunai atau kredit. Sekarang kita masuk ke bagian pelunasan. Untuk menu pelunasan ini sendiri, di sini hanya transaksi untuk penjualan kredit. Nah, ini ada tagihan. Kita tinggal klik pelunasan saja. Jika pelanggan itu ingin melunasi sisa pembayaran atas pembelian kredit yang dilakukan sebelumnya. Oke, berhasil sehingga di sini tidak ada lagi list tagihan. Kita masuk ke bagian pengeluaran, transaksi pengeluaran. Untuk transaksi pengeluaran sendiri, ini pengeluaran khusus biaya operasional. Kita melakukan tambah. Contohnya beban transportasi. Kita masuk ke form jenis pengeluaran, itu beban angkut sama dengan beban angkut. Kita submit. Oke, tinggal proses. Kemudian kita masuk ke laporan akuntansi yang dihasilkan dari transaksi sebelumnya. Di sini ada aplikasi ini menampilkan 4 laporan, menghasilkan 4 laporan: jurnal, buku besar, kartu stok, dan laporan laba rugi. Yang pertama kita melihat untuk jurnal dulu. Kita masukkan periode, tapi untuk periode kita buat khusus hari ini saja ya, karena hari ini juga sudah lumayan banyak transaksinya. Ini adalah jurnal umum yang dihasilkan atas transaksi tadi. Contohnya
Saya jelaskan untuk penjualan kredit tadi, jurnalnya kas piutang terhadap penjualan HPP terhadap persediaan barang jadi. Oke, kita masuk ke laporan buku besar. Kita masukkan periodenya. Kita pilih dulu buku besar mana yang harus kita tampilkan. Kita tampilkan buku besar dari penjualan. Ini adalah penjualan untuk hari ini, ada totalnya 59.199. Oke, kita masuk ke laporan kartu stok. Ini kartu stok, kita pilih dulu kartu stok mana yang harus ditampilkan. Kita masukkan periode dan tahun. Oke, di sini akan ada informasi tentang produk masuk. Nah, untuk saldonya ini saat pertama kali kita melakukan transaksi penerimaan barang jadi, itu otomatis akan menjadi saldo pertama. Kemudian saat ada lagi transaksi penerimaan lagi, itu akan menjadi di sini saldo masuk. Ini transaksi penjualan, saldo keluar tidak sebanyak 250 dan 500. Ini juga ada masuk, keluar, masuk, begitu selanjutnya. Kita masuk ke laporan laba rugi. Kita masukkan periodenya, masih periode Januari. Untuk penjualan Januari, perusahaan memperoleh laba sebanyak 10.989.800 dengan nilai penjualan 59.199 dengan harga pokok penjualan 47.359.200 sehingga dihasilkan laba kotornya sekian dan dikurangi oleh beban-beban operasional yaitu 250 biaya listrik, telepon, dan beban angkut sehingga laba yang didapatkan 10.989.800. Demikian saya menjelaskan hak akses untuk manajer. Sekarang kita boleh masuk hak akses sebagai owner. Sebenarnya perbedaannya hanya di data masternya saja. Owner bisa melakukan transaksi, bisa